Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Jangan lupa disubrek, tonton videonya dari awal sampai akhir supaya kalian tidak gagal paham. Jangan lupa tinggalin jejak dengan cara like dan komen di bawah. Sebelum mereview film ini, Mimin ingin memberitahukan sesuatu kepada kalian semua bahwa karena pembahasan Mimin adalah sebuah film Dewa Cerit, maka dari itu Mimin mempersiapkan segalanya untuk kalian semua. Maksudnya apa, Min? Jadi mulai sekarang kalian bisa berbelanja di YouTube channelnya Mimin seperti kalian belanja di Tikotok. Di tokonya Mimin ada berbagai macam rasa bungkus tutut atau ya kita sebut saja dengan sebutan kondom. Di sana ada rasa jeruk, ada rasa stroberi, ada juga bentuknya yang gerigi dan yang totol-totol. Kalian kalau beli di Indomaret pasti malu banget bilangnya, "Bang, beli bungkus tutut dong yang gerigi." Ih, sia izin. "Bang, beli bungkus tutut dong ya rasa stroberi." Izin. Mendingan udah klik aja di tokonya Mimin di bawah tuh di deskripsi ya. Nanti langsung dikirim sama kurirnya. Dan untuk para ciwiw serta para istri, Mimin juga sudah menyediakan buat kalian semua baju dinas malam atau lingerie yang super seksoi buat kalian, tapi harganya murah meriah. Kalian nggak usah pergi ke pasar nyari-nyari lingerie, izin ngomongnya ya. Udah mendingan klik aja keranjangnya di bawah tuh di deskripsi Mimin, di situ ada pilihan berbagai macam lingerie. Dan untuk para cowok serta para suami, kalau kalian adu gabrut sama istri kalian tapi baru aja naik, kalian udah cerit aja, nggak tahan lama gitu ya. Tenang, Mimi juga sudah menyiapkan alat tempur buat kalian semua agar lebih tahan lama dan sampai bikin istri kalian kelepak-kelepak. Tinggal kalian klik di deskripsi Mimin, tinggal milih mau yang dioles, mau yang disemprot atau mau yang diminum. Terus cara belinya kumaha Mimin? Tenang, Aing jelaskan ya. Jadi kalian cukup klik videonya Mimin. Terus nih ada tulisan selengkapnya itu diklik sama kalian. Nah, langsung turun ke bawah. Nah, udah di situ pajubelnya toko Mimin, tinggal diklik kalian beli di situ. Langsung terhubung ke Shopee itu ya. Gampang. Langsung saja kita bahas filmnya. Di awal film diperlihatkan seorang laki-laki dan ini dia babanguknya, dan perkenalkan dia bernama Felipe. Terlihat pada saat itu tengkorak si Felipe sedang menghias pohon Natal, yang kemudian istrinya ngomong, "Felipe, ari maneh keur naon? Itu udah bagus pohonnya, mau diapain lagi?" Tetapi pada saat itu tengkorak si Felipe mengatakan bahwa masih ada yang kurang dengan pohon Natal itu. Yang kemudian istrinya langsung mendekati Felipe dan ngomong, "Oh iya, sepertinya masih ada yang kurang sih. Karena kan kita berdua belum punya rencana untuk merayakan tahun baru dan hari Natal bersama. Gimana kalau kita dinner aja?" Dan perkenalkan para pemirsa, ini dia istrinya si Felipe, dan ya kita panggil saja dia dengan sebutan Siti. Tanpa banyak bacot pada saat itu, tengkorak si Felipe pun langsung menolak permintaannya si Siti dan mengatakan, "Hampura ya sayang, aing tidak bisa merayakan tahun baru dan hari Natal sama kamu." Nah, perlu kalian nyaho bahwa tengkorak si Felipe dengan si Siti ini sudah mempunyai satu anak bernama Chloe. Pada saat itu, tengkorak si Felipe menjelaskan kepada si Siti bahwa dia harus pergi keluar kota untuk sebuah pekerjaan. Maka dari itu dia tidak bisa merayakan hari Natal dan tahun baru bersama anak dan istrinya. Pada saat itu, tengkorak si Siti menawarkan kepada si Felipe, "Ya udah kalau kamu mau pergi keluar kota, saya sama Chloe mau ikut aja. Nanti kita di sana ngerayain Natal sama tahun barunya." Tetapi tetap tengkorak si Felipe kekeh tidak mau mengajak Chloe dan istrinya itu. Singkat cerita, isuk-isuk pun Caang pada pagi itu terlihat tengkorak si Felipe bangun lebih awal dan dia pun sibuk mempersiapkan kepergiannya keluar kota. Pada saat itu terlihat tengkorak si Siti sangat kesal dan ya kecewa gitu sama si Felipe. Kok sampai segitunya tidak mau membawa anak dan istrinya. Pada saat itu terlihat tengkorak si Felipe mencoba mengalihkan pembicaraan. "Sayang, hari itu kenapa Krimboja aing banyak lalatnya?" Yang kemudian tengkorak si Siti pun menjawab, "Udahlah kamu nggak usah banyak bacot, mendingan kamu langsung udah cepetan mabur aja dari sini. Aing udah enak ngeliat bebenguk kamu." Bukan yang ngerasa bersalah, tengkorak si Felipe ini malah justru ngerasa kesenangan ngedengar si Siti ngomong kayak begitu. Langsung dia tancap gas mabur dari rumahnya. Emang mereka kadut si Felipe ini ya. Tak lama kemudian terlihat tengkorak si Felipe pun mendatangi sebuah galeri perhiasan dan di sana dia pun membeli satu kalung. Yang kemudian pelayan galeri itu pun menjelaskan bahwa kalung yang dibeli oleh Felipe dengan warna hijau jamrut itu mencerminkan tentang rasa cinta dan iri hati. Dan hal itu membuat si pelayan kebingungan karena mengira kalau kalung itu untuk istrinya dan berpikir bahwa kok beliin hadiah untuk istrinya kayak begini sih. Tak lama kemudian terlihat tengkorak si Felipe pun sampai di sebuah motel dan sesampainya di sana dia pun langsung menemui sang resepsionis. Yang mengejutkannya adalah tengkorak si Felipe menanyakan kepada si resepsionis bahwa, "Ih, kok resepsionisnya baru? Terus resepsionis yang lama kemana?"
Pada saat itu tengkorak si resepsionis pun mengatakan kepada Felipe, "Atuh iyalah pak, ini kan tahun baru, jadi resepsionisnya pun baru." Nah dari pertanyaan si Felipe ini teh kita bisa menyimpulkan bahwa tengkorak si Felipe ini teh sering datang ke motel itu. Yang kemudian tengkorak si Felipe pun memberikan hadiah Natal kepada sang resepsionis, tetapi yang membagongkannya beberapa detik kemudian si Felipe teh langsung ngajakin kenalan nih sama si resepsionis dan perkenalkan resepsionis ini bernama Ana. Pada saat itu si Felipe pun sedikit menggoda Ana dan menanyakan, "Hei Ana, are aing teh termasuk tipe kamu bukan?" Beruntungnya tengkorak si Ana teh tidak memiliki bibit-bibit pelakor karena pada saat itu dia mengatakan kepada Felipe, "Ih sorry ya, siapa lain tipe aing, soalnya siapa udah kolot." Lebok siapa ya? Tapi emang dasar tengkorak si Felipe ini punya bakat buaya darut ya. Dia pun mengatakan kepada Ana, "Ya udah kalau aing lain tipe kamu, kita temenan aja dulu." Tapi pada saat itu tengkorak si Ana teh justru malah langsung to the point dan mengatakan, "Nih kunci kamu, udah sana kamu teh langsung mabur aja ke kamar kamu." Siahakan ya. Tak lama setelah tengkorak si Felipe ini mabur dari resepsionis, tiba-tiba saja datang seorang laki-laki dan perkenalkan laki-laki ini bernama Paul. Singkat cerita, di sisi lain terlihat tengkorak si Felipe pun sedang ngabaguk dan ngalamun sendirian saja, tetapi tiba-tiba saja datanglah si Paul nyamperkeun si Felipe. Asli pada saat itu aing kira si Felipe dengan si Paul teh saling kenal, tetapi ternyata tidak, karena terlihat pada saat itu si Paul teh ngajakin si Felipe untuk berkenalan. Tak lama kemudian terlihat tengkorak si Felipe pun mengatakan kepada Paul, Paul aing mah lapar mau nyari makan dulu." Udah pada saat itu si Felipe teh ninggalin si Paul sendirian ya. Tetapi ketika tengkorak si Felipe ini akan nyatu dan babadog, tengkorak si Paul ini kembali mendatangi si Felipe. Jadi seolah-olah di sana terlihat si Paul teh ngikutin si Felipe aja. Karena tengkorak si Felipe ini teh ngerasa nggak enak ke si Paul, ya udah dia teh ngajakin si Paul untuk nyatu dan babadog bersamanya di sana. Sampai pada akhirnya terlihat mereka berdua teh ngobrol bersama dan di sana mereka menceritakan tentang hal-hal yang dewa cerit. Tapi tak lama kemudian terlihat tengkorak si Felipe pun mengatakan kepada Paul, Paul aing mah izin ya mau ke toilet dulu, udah kamu mah nyatu dan babadog aja di situ." Yang kemudian terlihat si Felipe pun mabur dari sana dan meninggalkan handphonenya di atas meja. Ketika si Felipe ini teh sedang berada di toilet, terlihat tengkorak si Paul teh sedang berbicara dengan seseorang di telepon. Asli aing kira pada saat itu si Paul teh sedang nelpon orang gitu ya. Tetapi tiba-tiba saja ketika si Felipe ini datang dari toilet, tengkorak si Paul ini teh langsung memberikan handphone itu kepada si Felipe. Jadi ternyata handphone itu teh handphonenya si Felipe. Dan ketika dilihat ternyata yang menelpon itu adalah istrinya si Felipe. Setelah mengangkat telepon itu terlihat tengkorak si Felipe pun langsung marah kepada si Paul. Paul Arisia teh ya jadi orangku songong-songong tein ya main ngangkat-ngangkat telepon orang aja tanpa izin. Pada saat itu terlihat tengkorak si Paul pun meminta maaf kepada Felipe tapi ya nggak dihiraukan gitu langsung mabur si Felipe teh dari sana. Ya emang songong sih ya. Singkat cerita, tak lama kemudian terlihat tengkorak si Felipe pun mabur ke kamarnya. Dan setelah sampai di kamar, dia pun dikejutkan dengan keberadaan seorang wanita. Dan ini dia bebenguk wanitanya. Dan perkenalkan para pemirsa, si cucurut wanita ini teh bernama Kameli. Dan kalian semua teh kudu nyaho siapakah tengkorak si Kameli ini. Ternyata tengkorak cucurut ini adalah selingkuhannya si Felipe. Pada saat itu terlihat tanpa banyak baca bacrit, mereka berdua pun langsung melakukan apa coba? Ayo jawab melakukan apa? Ya apalagi atuh ya kalau bukan adu gabrut. Dari sinilah terungkap sebuah fakta bahwa ternyata tengkorak si Felipe ini teh mabur dari rumahnya bukan buat kerja, bukan buat meeting, tetapi untuk bertemu dengan si cucurut ini dan merayakan hari Natal serta tahun baru bersamanya. Pantes pamajikannya pengen ikut sama dia nggak boleh. Emang bangke nih si Felipe ya. Setelah puas beradu gabrut, terlihat tengkorak si Felipe dan cucurutnya itu pun pergi nyatu dan babadog serta lelebok di sebuah kafe dan di sana mereka berdua pun melakukan dansa bersama. Asli aing hayang ngadagorkeun we ka si Felipe teh ya. Dan setelah mereka puas melakukan dansa di kafe itu, mereka pun kembali ke kamar dan kembali melakukan adu gabrut. Jadi hayu mereka berdua teh adu gabrut terus ya. Asli aing keheul nempona oge ah. Setelah selesai melakukan adu gabrut, terlihat tengkorak si Felipe pun memberikan hadiah kepada si Kameli dan ternyata hadiah itu adalah berupa kalung. Ternyata dia teh beli kalung ke galeri perhiasan itu teh untuk si cucurut ini nih, si Kameli. Bangke. Tak lama kemudian tengkorak si Felipe dan si Kameli pun mendengar ada seseorang yang mengetuk pintu dan pada saat itu mereka berdua teh mengira kalau yang mengetuk pintu itu adalah pelayan yang mengantarkan minuman yang mereka pesan. Tetapi tentu tidak, Marisol.
Pada saat itu tangkurak bebenguk si Pelipe teh langsung ngebukain pintu, dan bener wae kan cek aing ge, yang ngetok pintu itu teh bukan pelayan, karena ketika si Pelipe ini ngebuka pintu dia teh langsung disarudug sama seseorang, dan ini dia bebenguk orang yang nyarudug si Pelipe. Aing yakin sekali kalian semua teh pasti masih ingat siapa dia. Ya betul sekali, dia teh tangkurak si Paul. Nah pada saat itu tangkurak si Pelipe teh langsung nanya ke si Paul, Paul ari sia teh naonan? Naon maksudnya ini sia teh ngagarudug aing terus aing teh ditalian. Jadi pada saat itu tangkurak si Pelipe teh langsung ditalian sama si Paul. Pada saat itu terlihat tangkurak si Paul teh tidak menjawab apapun, dia hanya cicing wae gitu ya. Yang kemudian terlihat dia teh mengambil tong sampah, lalu ditumpahin we tong sampah itu, dan dia pun kokoreh di tong sampah itu untuk mencari sesuatu. Tentu saja tuh pada saat itu tangkurak si Pelipe teh kebingungan ngelihat kelakuannya si Paul, sampai pada akhirnya dia teh nanya, Paul ari sia teh keur naonan, yang naon sia teh ngorehan sampah. Dengan wajah yang sangat marah terlihat tangkurak si Paul pun langsung mengatakan kepada Pelipe, tangkurak Pelipe, aing teh kokoreh di tong sampah ini teh sedang mencari bungkus tutut yang bekas kamu pakai, tetapi ternyata nggak ada bekas bungkus tutut di sini. Berarti dari kemarin semalam dan barusan kamu teh adu gabrut sama istri aing, sia teh nggak pakai bungkus ya. Dari sinilah terungkap sebuah fakta bahwa ternyata tangkurak si Pelipe ini teh selingkuh dengan istri orang, dan si Kameli selingkuh dengan suami orang. Dan asli parahnya lagi teh ya, mereka berdua teh sama-sama mengetahui bahwa mereka teh punya pasangan, si kampret ya. Pada saat itu terlihat tangkurak si Pelipe cuma malongo dan kaget gitu ya. Tetapi kemudian tangkurak si Paul teh langsung mengalihkan pembicaraan dan menunjuk foto yang ada di dinding hotel itu. Lalu dia pun menjelaskan bahwa foto itu adalah foto seorang dewa yang bernama Baksus atau Dionysus, di mana dewa itu teh berasal dari Yunani yang mencerminkan atau melambangkan tentang soak-suil, kegilaan, dan abok-abok. Dan hal itulah yang sedang dilakukan oleh tangkurak si Pelipe dan si Kameli istrinya. Yang kemudian tangkurak si Paul pun menanyakan kepada Pelipe, terus gimana Pelipe rasanya adu gabrut sama istri orang? Enak. Tanpa banyak bacot lagi, pada saat itu terlihat tangkurak si Paul pun langsung ngegaplokan si Pelipe, dan dia pun meminta agar si Pelipe ini teh mengakui perselingkuhannya dan mengatakan hal yang sebenarnya kepada istrinya sendiri. Dan kalian nyaho apa yang dilakukan si Pelipe? Pada saat itu tangkurak si Pelipe teh nolak dan tidak ingin mengatakan kebenarannya kepada istrinya. Yang kemudian si Paul pun menunjukkan seluruh bukti perselingkuhan istrinya dengan si Pelipe. Jadi sebenarnya si Paul ini teh sudah nyaho sejak lama kalau istrinya teh selingkuh dengan si Pelipe. Sampai pada akhirnya Paul pun mengatakan, ya udah kalau kamu gak mau jujur sama istri kamu, bukti ini bakalan aing kirim ke istri kamu. Tak lama kemudian terlihat tangkurak si Ana pun mengecek kamarnya Pelipe, karena dia teh ngerasa curiga, kok ada suara ribut-ribut ya dari kamarnya si Pelipe. Atau jelas aja lah ribut-ribut, orang di sana kan tangkurak si Pelipe teh lagi digaplokin ya sama si Paul. Sampai pada akhirnya Paul pun membesarkan suara TV untuk menyamarkan suara gagarowokannya si Pelipe. Ya udah pada saat itu si Ana teh ngedengerin, dan ternyata cuma suara TV doang. Udah dia teh mabur aja dari sana. Aing mah jujur aja nih ya para pemirsa, dari lubuk hati aing yang paling jero, aing teh sangat ngedukung tindakan yang dilakukan oleh tangkurak si Paul ini. Tetapi tak lama kemudian terlihat ketika si Paul ini teh sedikit lengah, nah tangkurak si Pelipe ini teh berhasil melepaskan diri dan melawan si Paul. Sampai pada akhirnya dia pun mabur dari kamar itu, dan yang membagongkannya adalah tetap saja pada saat itu tangkurak si Pelipe teh mencari keberadaan si Kameli, padahal udah jelas di situ teh ada suaminya si Paul. Beberapa menit kemudian terlihat tangkurak si Pelipe pun berhasil menemukan keberadaan si Kameli yang berada di kamarnya si Paul yang sedang ditalian. Pada saat tangkurak si Pelipe ini akan menolong si Kameli, tiba-tiba saja ada seorang perempuan yang menggaplok kepalanya si Pelipe sampai pingsan. Padahal mah digaplok we sampai modar ya, asli aing oge garget nempona. Dan ternyata sosok AWW yang telah menggaplok kepalanya si Pelipe itu adalah istrinya sendiri, yaitu si Siti. Bahkan pada saat itu terlihat tangkurak si Siti teh ngambil alat setrum dan menempelkannya ke si Pelipe dan bermaksud ingin memodarkan si Pelipe. Tak lama kemudian terlihat tangkurak si Paul pun datang dan mendorong Siti, lalu dia pun mengatakan, enggak Siti, enggak, stop, cukup, kesalaki dia modar. Pada saat itu Siti pun menjawab, bodoh amat kajen kena modar teh sekalian. Singkat cerita, pada saat itu terlihat tangkurak si Siti pun langsung berganti baju menggunakan bajunya si Kameli. Yang kemudian dia pun menanyakan kepada si Kameli, Kameli, gimana rasanya selingkuh sama suami orang? Terus enak nggak rasanya kalau adu gabrut sama suami orang? Tapi ya karena pada saat itu terlihat tangkurak si Kameli teh di talian dan mulutnya juga dicocokkan pakai lakban ya ku si Siti, ya udah dia teh nggak bisa ngejawab apa-apa, cuman ngalaleter dan kasieunan we.
Tapi pada saat itu dengan kerennya tengkorak si Siti justru malah mengatakan kepada si Kameli, "Tenang aja Kameli, aing teh tidak nyalahin kamu kalau kamu selingkuh sama suami aing. Ya udah kalau kamu mau ya ambil aja." Bahkan pada saat itu si Siti justru malah mengucapkan terima kasih kepada si Kameli. "Kameli, terima kasih ya kamu teh sudah selingkuh sama suami aing, karena dari kejadian inilah aing teh jadi nyaho bahwa tengkorak si Felipe ini adalah suami yang tidak pantas dipertahankan." Singkat cerita, tak lama kemudian tengkorak si Siti pun meninggalkan si Kameli yang masih dalam keadaan ya di talian gitu ya. Dan dia pun menemui si Felipe, dan pada saat itu ya si Felipe juga di talian sama si Paul ya. Kemudian dengan santuinya si Siti teh melakukan kencannya dengan si Paul di hadapan mata si Felipe. Dan pada saat itu bahkan tengkorak si Siti teh mengatakan kepada si Felipe, "Felipe, kamu tuh enak banget kayaknya adu gabrut sama istri orang. Aing jadi penasaran, pengen juga deh ngerasain adu gabrut sama suami orang. Kayaknya pasti rasanya enak banget, soalnya kamu aja ketagihan adu gabrut sama istri orang." Dan pada saat itu ya tengkorak si Felipe emang gak bisa ngapa-ngapain gitu, karena kan dia teh di talian ku si Siti ya. Dia cuma bisa ngeliatin istrinya teh sedang bermesraan dengan pria lain. Lebok sih ya. Terlihat tengkorak si Felipe pun sangat marah kepada si Siti dan mengatakan, Siti, coba-coba kamu ngelakuin hal kayak gitu sama si Paul ya. Kalau sampai kamu ngelakuin hal itu sama si Paul, mabur kemanapun diudag koeng si Siti." Tapi dengan santuinya tengkorak si Siti justru malah menjawab, Felipe, kamu teh gak usah marah. Bukannya hal kayak gini teh hal yang kamu suka. Kan kamu suka banget adu gabrut sama istri orang. Harusnya kamu juga suka dong ngeliat aku adu gabrut sama suami orang." Tanpa banyak bacot pada saat itu terlihat tengkorak si Siti pun langsung mendekati Paul dan dia pun gak garayang ke si Paul. Bahkan setelah itu dia pun menyuapi bacotnya si Felipe menggunakan kotoran. Jadi hal itu dilakukan oleh si Siti ke si Felipe karena dia teh udah ngerasa kesel banget karena selalu diselingkuhin oleh si Felipe. Dari sinilah terungkap sebuah fakta bahwa ternyata si Siti teh sudah mengetahui sejak lama perselingkuhannya si Felipe dengan istrinya si Paul ini. Dan si Siti juga nyaho hubungan si Felipe dengan wanita-wanita yang lainnya. Bukannya menyadari kesalahan, tetapi tetep we pada saat itu si Felipe teh malah ngebela diri dan mengatakan, Siti, kamu teh kudu nyaho ya. Kalau si Kameli ini teh bukan pacar aing, dia mah cuma temen aing. Padahal udah jelas-jelas di situ teh ada si Paul yang memiliki seluruh bukti perselingkuhan si Felipe dengan si Kameli. Tanpa banyak bacot pada saat itu terlihat tengkorak si Paul dan si Siti pun melanjutkan kepada rencana berikutnya. Jadi kalian perlu nyaho ya. Ternyata tengkorak si Siti dengan si Paul ini sudah kontekan, sudah janjian untuk bekerja sama membongkar perselingkuhan antara suami dan istri mereka. Singkat cerita, tak lama kemudian terlihat si Siti pun mempertemukan antara si Felipe dengan si Kameli. Nah, di sana si Siti teh memberikan minuman sebagai pilihan kepada mereka jika mereka ingin bertahan dengan perselingkuhan mereka, maka ya udah nggak usah diterima minumannya. Tapi kalau mereka ingin mempertahankan keluarga mereka, silahkan ambil minumannya dan pergi. Tanpa pikir panjang pada saat itu terlihat tengkorak si Kameli pun langsung menerima minuman itu, yang artinya si Kameli teh lebih memilih si Paul dan ingin mempertahankan rumah tangganya. Yang membagongkannya adalah pada saat si Siti memberikan minuman ke si Felipe atau ke suaminya, pada saat itu tengkorak si Felipe dengan tegas menolak minuman itu. Artinya si Felipe teh lebih mempertahankan perselingkuhannya dibandingkan istri dan anaknya sendiri. Bangke emang si Felipe ya. Karena tengkorak si Kameli ini teh sudah memilih suaminya dan memilih untuk mempertahankan keluarganya, ya udah dia teh dilepasin aja sama si Siti dan mabur dari sana. Sedangkan si Felipe mah tetep we di talian ku si Siti. Pada saat si Kameli ini keluar dari kamar itu, dia pun berpapasan dengan suaminya yaitu si Paul, dan pada saat itu si Paul teh belum nyaho kalau ternyata tengkorak si Kameli ini lebih memilih dirinya dan lebih memilih rumah tangganya dibandingkan tengkorak si Felipe cucurut itu ya. Sedangkan di dalam kamar dengan bangganya tengkorak si Felipe teh sedang mentertawakan si Siti. Siti, cuman segini doang kemampuan kamu teh, mau ngebales ke aing. Tak lama kemudian terlihat tengkorak si Paul pun datang ke kamar itu dengan membawa foto dari dewa Yunani itu. Kalian masih ingat dong dewa Yunani itu teh menggambarkan apa? Menggambarkan soak suil, menggambarkan kegilaan, dan menggambarkan abok-abok. Nah, dipasanglah foto dewa itu teh di kamar itu ya. Yang kemudian tengkorak si Felipe teh dipasangin bunga sama si Paul. Tanpa banyak bacot pada saat itu terlihat mereka berdua pun melakukan kencan bersama di hadapan si Felipe. Lalu mereka berdua pun abok-abok dan melakukan kegeloan-kegeloan lainnya. Sampai pada akhirnya mereka berdua pun melakukan adu gabrut di hadapan si Felipe.
Saat sedang adu gabrut bersama si Paul, tangkurak si Siti ini mengatakan kepada si Felipe, "Felipe, pantes aja kamu teh ketagihan adu gabrut sama istri orang. Ternyata adu gabrut sama suami orang juga lebih enak." Yang kemudian si Siti pun kembali mengatakan kepada Felipe, "Felipe, sekarang kamu udah tahu kan rasanya kayak gimana ngelihat istri kamu diadu gabrut sama orang lain. Jangan salahin aku ya kenapa aku adu gabrut sama suami orang, karena kan kamu sendiri yang ngajarin aku untuk adu gabrut sama istri orang." Pada saat itu terlihat Felipe pun menangis dan menyesali semua perbuatannya, dan dia pun teringat tentang masa-masa bahagia dan masa-masa indah bersama si Siti dan anaknya. Setelah selesai melakukan semua kegeloan itu, tangkurak si Paul pun mengatakan kepada Felipe, "Felipe, sekarang kita sudah impas sama rata." Yang kemudian ya udah si Paul teh mabur dari sana, dan ternyata ketika dia sampai di mobil, istrinya si Kameli pun sedang menanti kedatangannya. Pada saat itu terlihat tangkurak si Paul pun menanyakan kepada Kameli, "Kameli, adik kamu teh lagi ngapain?" Tanpa banyak bacot, pada saat itu si Kameli pun langsung mengatakan kepada Paul, "Ya udah Paul, ayo kita pulang, kita perbaiki semuanya dari nol dan kita mulai semuanya dari nol." Dan pada saat itu terlihat mereka berdua pun berbaikan. Aing yakin sekali kalian semua teh pasti mikir kenapa mereka berdua teh mau berbaikan. Jadi pada saat itu mereka mikirnya bahwa ya udah mereka teh udah impas, udah sama rata. Jadi pada akhirnya mereka teh tidak saling menghakimi, tetapi saling memaafkan kesalahan satu sama lain. Sedangkan di sisi lain terlihat tangkurak si Felipe pun mencoba mengajak si Siti untuk memperbaiki hubungan mereka. Tetapi pada saat itu si Siti pun mencoba mempertanyakan sesuatu dulu nih ke si Felipe. Pada saat itu si Siti pun mencoba menanyakan kenapa si Felipe teh selingkuh dari dirinya. Dan pada saat itu jawabannya si Felipe teh sangat membagongkan sekali ya, karena dia mengatakan bahwa dia lebih merasa senang ketika beradu gabrut dengan istri orang dibandingkan dengan istrinya sendiri. Bahkan pada saat itu tangkurak si Felipe teh masih saja ngebelain si Kameli dan mengatakan, "Kamu teh nggak usah ya nyalain si Kameli, karena yang ngejar-ngejar si Kameli teh aing yang tergila-gila sama dia, aing yang pengen deket sama dia." Istri gelo mana coba yang mau rujuk sama suami yang edun kayak begini ya. Ya udah pada akhirnya si Siti pun mengajak si Felipe untuk ya udah kita cerai aja lah. Dengan entengnya pada saat itu tangkurak si Felipe teh mengatakan bahwa ya udah kalau kita mau cerai aja. Lagian aing mah udah nggak peduli lagi sama kamu. Aing teh cuma peduli sama anak kita yaitu si Chloe. Dan tiba-tiba saja si Siti pun mengatakan hal yang mengejutkan. Felipe, kamu teh kudu nyaho ya. Ketika aing kawin sama kamu, aing teh udah telat 6 minggu. Artinya si Chloe itu tuh bukan anak kamu dan kamu bukan ayah dari si Chloe. Setelah mendengar itu, tangkurak si Felipe pun memberikan dua pilihan kepada si Siti. Pilihan pertama, si Siti mempunahkan si Felipe lalu mabur dari sana. Dan pilihan kedua, si Felipe dilepaskan dan si Siti lah yang akan dipunahkan. Tapi pada saat itu dengan kerennya si Siti mengatakan, Felipe, emangnya kamu doang yang bisa ngasih pilihan? Kalau kamu punya dua pilihan, maka aing teh akan milih pilihan yang ketiga, yaitu pilihan aing sendiri." Udah, si Siti teh mabur aja ninggalin si Felipe. Film pun enggesan. Dari film ini kita bisa belajar bahwa nikah itu gampang, yang sulit itu mempertahankannya. Dan kalian juga kudu nyaho ya para laki-laki, di dunia ini ada dua orang atau dua wanita yang tidak bisa kalian bohongi. Pertama adalah ibu kalian dan kedua adalah istri kalian. Sepintar apapun kalian teh nyembunyiin sesuatu, tetap dua wanita ini teh bakalan nyaho. Ya sudahlah, terima kasih buat kalian yang sudah dukung channel Mimin. Jangan lupa like, komen, dan subrek. Semoga kalian semua terhibur. Bye-bye. Jangan lupa kalian teh belanja di tokonya Mimin ya, karena harganya teh murah meriah.